wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khairin. Anak-anak, apa kabar anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Jawabannya, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Tari yang akan menyampaikan sirah nabawiyah kepada kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya diceritakan bahwa Aminah meminta izin kepada Abdul Muthalib untuk membawa Muhammad ke Yasrib. Anak-anak, tahukah kalian itu Yasrib? Yasrib itu sekarang namanya Madinah. Dalam perjalanan tersebut, Aminah membawa Ummu Aiman, yaitu budak perempuan peninggalan Abdullah. Lalu, bagaimana kisah perjalanan Muhammad beserta ibu dan Ummu Aiman? Nah, anak-anak, mari simak baik-baik penjelasan dari Ustazah. Pada usia 6 tahun, Aminah membawa Muhammad kecil pergi ke Madinah untuk bersilaturahim kepada paman-paman ayah Nabi Muhammad dari pihak ibu, yaitu Bani Adi ibnu Najjar. Perjalanan menuju kota Yasrib atau Madinah ditempuh menggunakan unta anak-anak. Sesampainya di Yasrib, mereka disambut oleh saudara-saudara Aminah. Kepada Muhammad diperlihatkan rumah tempat ayahnya yang meninggal dulu serta tempat ia dikuburkan. Anak-anak, itu adalah saat pertama Muhammad benar-benar merasa dirinya sebagai anak yatim. Apalagi dia mendengar ibunya bercerita panjang lebar tentang sang ayah tercinta yang setelah beberapa waktu tinggal bersama-sama, kemudian meninggal dunia di tengah-tengah pamannya dari pihak ibu. Setelah ziarah ke makam ayah Rasulullah dan para kerabatnya selesai, cukup sebulan tinggal di Madinah, mereka melakukan perjalanan kembali untuk pulang ke kota Mekah. Sepanjang perjalanan, Aminah memberi perhatian lebih kepada Rasulullah dengan mengajarkan beberapa hal sebagai seorang ibu yang baik dengan penuh kasih sayang. Di tengah perjalanan, Aminah jatuh sakit anak-anak. Ia lalu memutuskan untuk singgah terlebih dahulu di sebuah perkampungan yang masih termasuk wilayah Madinah. Jarak Abwa dan Jufa sejauh 23 mil. Ada yang mengatakan Afwa adalah sebuah gunung terletak di sebelah kanan bagi yang memasuki Mekkah dari arah Madinah. Di situ terdapat sebuah negeri yang dinisbatkan kepada gunung ini. Kisah pilu Rasulullah pun berlanjut dengan wafatnya ibunya pada saat itu juga. Bunda Aminah wafat pada usia 45 tahun sebelum Hijriah, bertepatan dengan tahun 575 Masehi. Menjelang wafat, Siti Aminah menangis anak-anak sambil memandang wajah suci putranya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan kata-kata berikut. Wahai anakku tersayang, semoga Allah senantiasa memberkatimu. Anakku,
Bila mimpiku benar adanya, Engkau akan diutus kepada umat manusia untuk menjalankan hal-hal yang halal dan yang haram. Diutus untuk menjalankan agama Allah. Tuhan telah melarangmu dan umat manusia menyembah berhala, juga supaya tidak mengikutinya. Setiap makhluk hidup akan mati. Setiap yang baru akan usang. Aku juga akan meninggalkan dunia fana ini. Namun, aku akan selalu dikenang karena aku telah meninggalkan kebaikan anakku. Kebaikan melahirkan bayi suci sepertimu, wahai Muhammad. Anak-anak, kisah perjalanan ini pernah diceritakan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya ketika beliau sedang hijrah. Karena amat terkenang kisah perjalanan beliau bersama ibunya yang sangat ia cintai dan duka yang ia rasakan. Beliau pergi menziarahi ibunya berulang kali. Suatu hari, setelah menziarahi makam ibunda, Rasulullah SAW menangis dan tampak bersedih mengenang ibunda tercinta. Sahabat-sahabat yang menyertai beliau juga ikut menangis karena tangisan beliau. Duka yang ia rasakan ketika itu dalam pelukan Ummu Aiman. Dengan air mata meleleh, Muhammad menyaksikan tubuh ibunya dikuburkan di tempat itu. Dan pulanglah Muhammad dari Madinah dalam keadaan yatim piatu. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman dengan 2 ekor unta. Beliau pulang sambil menangis dengan hati yang pilu karena beliau merasakan kini beliau sebatang kara. Baru beberapa hari yang lalu dia mendengar dari ibundanya keluhan duka kehilangan ayahanda semasa dia dalam kandungan. Kini dia melihat sendiri di hadapannya ibunya pergi untuk tidak kembali lagi seperti ayahnya dulu. Melihat cucunya kembali dalam keadaan seperti ini, hancur hati Abdul Muthalib. Secara tegas, ia menyatakan bahwa ialah yang akan menjaga sendiri cucunya yang amat ia cintai itu. Dan benar saja, Abdul Muthalib begitu menyayangi serta memuliakan Muhammad. Dialah benteng bagi cucunya yang yatim piatu ini. Di tengah alam ganas dan suku-suku yang keras, sosok Abdul Muthalib yang lembut namun sangat berwibawa seperti oase yang segar bagi cucunya. Tapi ternyata kebersamaannya dengan cucu kesayangannya tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 tahun, pada usia Muhammad kecil, yaitu 8 tahun, ruh agung Abdul Muthalib dalam keadaan tenang berpulang ke rahmatullah. Sejarah berpendapat bahwa ketika meninggal dunia, usia Abdul Muthalib sekitar 80 tahun atau lebih. Sejak lahir hingga meninggal dunia, sosok Abdul Muthalib sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari urutan cerita agung kenabian Nabi Muhammad. Seringkas apapun sejarah Nabi Muhammad dituliskan, nyaris tidak mungkin melewatkan nama Abdul Muthalib di dalamnya. Air mata mengalir deras di wajah beliau yang suci. Beliau menangisi Abdul Muthalib hingga ke pemakamannya. Seorang anak yatim sejak lahir yang menjadi piatu pada usia 6 tahun. Dan sekarang harus kehilangan sosok yang paling kokoh menjaganya di kota itu. Sosok yang selalu memikirkan keadaannya siang dan malam dan selalu memperhatikan perkembangannya sejak kelahirannya. Sosok yang memberikan namanya yang agung di hadapan dunia. Memang sulit dibayangkan bagaimana berat perasaan sang nabi
ketika harus mendapati kenyataan berpisah dari sosok agung, yaitu kakeknya Abdul Muthalib. Kematian Abdul Muthalib merupakan pukulan berat bagi keluarga Hashim. Tidak ada anak-anak Abdul Muthalib yang memiliki keteguhan hati, kewibawaan, pandangan tajam, terhormat, dan berpengaruh di kalangan Arab seperti dirinya. Keluarga Umayyah lalu tampil ke depan, mengambil tampuk pimpinan yang memang sejak dulu mereka inginkan, tanpa menghiraukan ancaman yang datang dari keluarga Hashim. Anak-anak ustazah yang tersayang, perlu diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling ridho, paling menerima terhadap takdir yang Allah berikan. Beliau adalah teladan bagaimana selayaknya seorang bersikap dalam menghadapi ujian hidup. Tapi beliau juga memiliki sisi manusia umumnya, merasakan apa yang dirasakan manusia biasa. Beliau merasakan lapar, sakit, perih karena luka, dan bersedih. Dan Allah lah yang menghiburnya melalui firman Allah dalam Quran surah Ad-Duha ayat 6-7. Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu? Lalu diadakannya orang-orang yang akan melindungimu dan menemukan kau saat kau kehilangan pedoman, lalu ditunjukkannya jalan itu. Anak-anak, begitu besar kecintaan Abdul Muthalib kepada Rasulullah, cucunya. Sebelum kematiannya, ia sudah menitipkan hak asuh Rasulullah kepada sosok Abu Thalib. Dia tidak menunjuk Abbas yang kaya, tapi agak kikir. Dia juga tidak menunjuk Harits, putranya tertua, karena Harits adalah orang tidak mampu. Abdul Muthalib menunjuk Abu Thalib untuk mengasuh Muhammad, karena sekalipun miskin, Abu Thalib mempunyai perasaan paling halus dan paling terhormat di kalangan Quraisy. Menurut sejarawan, dari sekian banyak putranya, Abdul Muthalib memilih Abu Thalib untuk menjaga orang yang paling dicintainya. Memang Abu Thalib memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi, keberanian, dan kemuliaan yang tiada tanding di kota itu. Namun, salah satu alasan utamanya karena di antara semua putranya, Abu Thalib adalah yang paling mirip dengan Abdullah. Hal ini sangat wajar, karena Abu Thalib dan Abdullah memang berasal dari ayah dan ibu yang sama. Dan sejarah juga mencatat anak-anak bahwa keputusan Abdul Muthalib ini adalah keputusan yang benar. Sejak meninggal Abdul Muthalib, Muhammad kecil diasuh dan dibesarkan di rumah Abu Thalib. Beliau bukan hanya dianggap seperti anaknya, bahkan kasih sayang Abu Thalib dan istrinya Fatimah binti Asad melebihi kasih sayang mereka pada anak-anak mereka sendiri. Sejak hari pertama Muhammad kecil memasuki rumah Abu Thalib, keluarga ini seperti sudah ditakdirkan untuk mengabdikan diri pada makhluk yang paling mulia di alam ciptaan ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Abu Thalib dan Fatimah binti Asad tiada, putra-putranya adalah pembela syiar agama sang Nabi yang paling setia. Budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati sangat menyenangkan Abu Thalib. Muhammad kecil sangat mencintai pamannya. Ia sangat tahu diri. Ketika ia tinggal bersama pamannya, ia tetap melakukan kerja seperti anak-anak Abu Thalib yang lain. Dia ikut membantu pekerjaan keluarga, mengembalakan kambing, dan mencari rumput untuk kebutuhan keluarga Abu Thalib. Abu Thalib merasa bahwa Muhammad kelak akan menjadi orang yang sangat bersih hatinya dan dijauhkan dosa. Dia yakin jika mengajak Muhammad berdoa, Allah akan mengabulkan permohonannya, seperti yang dilakukan ketika orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah berdoa meminta hujan." Maka dari itu, Abu Thalib keluar bersama Muhammad. Dia menempelkan punggung Muhammad ke dinding Ka'bah dan berdoa. Kemudian
mendung pun datang dari segala penjuru anak-anak, lalu menurunkan hujan yang sangat deras, hingga tanah di lembah-lembah dan ladang menjadi gembur. Nah, anak-anak, sudah sampai di penghujung cerita. Lalu, apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Hikmah yang pertama adalah kita harus selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan. Ketika diberikan ujian, kita tetap tabah dalam menghadapinya. Yang kedua, ketika memiliki atau masih memiliki kedua orang tua, kita wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Yang ketiga, ketika kita tidak memiliki salah satu orang tua, maka kita wajib mendoakannya, karena doa anak yang soleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah cerita dari Ustazah. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.